Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Sembuh dari COVID-19 bukan berarti tidak dapat terinfeksi lagi. Untuk itu masyarakat harus waspada karena infeksi ulang atau reinfeksi COVID-19 dapat terjadi dan gejala yang dialami pasien yang terinfeksi ulang cenderung lebih berat. Kasus seseorang kembali terinfeksi COVID-19 kerap ditemui. Meski probabilitas kecil, kasus infeksi ulang bisa menimbulkan gejala lebih berat atau bahkan menyebabkan kematian. Infeksi ulang COVID-19 terjadi ketika seseorang yang sudah sembuh terinfeksi lagi oleh struktur virus corona yang berbeda dengan jenis sebelumnya. Infeksi ulang juga berbeda dari positif ulang atau aktivasi kembali virus, di mana virus yang menginfeksi seseorang masih memiliki struktur virus yang sama. Ada 3 penentu faktor infeksi ulang dapat terjadi. Pertama, banyaknya virus yang menyerang tubuh. Kedua, kondisi host atau inang tubuh. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Ketiga faktor inilah yang menyebabkan beratnya gejala yang dialami penderita infeksi ulang COVID-19. Baik, untuk membahas faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi ulang pada penyintas COVID-19 dan apa saja yang harus dilakukan agar terhindar dari infeksi ulang, kita akan berbincang bersama Dr. Agus Dwi Susanto selaku Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dika, kabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik dok, tadi di tayangan sudah disampaikan sebenarnya apa penyebab atau faktor yang menjadikan seseorang bisa terkena kembali COVID-19. Ada banyaknya virus yang menyerang tubuh, kondisi host atau inang tubuh juga jadi faktor, dan begitu juga faktor lingkungan. Tapi apakah ada faktor lain yang akhirnya menyebabkan seseorang kembali terinfeksi virus COVID-19? Ya, terima kasih Mbak Dika. Ya. Jadi memang yang namanya reinfeksi adalah suatu kondisi seseorang yang sudah terkena COVID dan sembuh dan mengalami infeksi berulang. Nah, memang kejadian ini tidak banyak, tetapi itu bisa saja terjadi. Tentu kaitan dengan faktor risiko itu seperti kondisi-kondisi komorbiditas, kemudian kondisi penyakit yang sudah ada sebelumnya, usia lanjut, ya, masalah dengan imunitas sebelumnya, itu menjadi faktor risiko. Tetapi yang terpenting justru adalah protokol kesehatan itu menjadi faktor risiko yang dapat diminimalisasi kalau kita bisa melakukan protokol kesehatan yang baik. Karena biasanya rata-rata orang yang mengalami reinfeksi adalah orang-orang yang secara tidak langsung sudah terkena kembali karena protokol kesehatan yang longgar. Itu yang mesti dipikirkan ya. Baik, itu yang harus digarisbawahi karena banyak yang beranggapan setelah terkena COVID-19 antibodinya makin kuat jadi sedikit lengah terhadap prokesnya, begitu ya dok? Dok, Ya, kalau kita lihat betul, ini, yes, apakah benar dok ada kecenderungan seseorang pasien yang terinfeksi ulang dapat terkena gejala yang lebih buruk daripada kondisi sebelumnya saat terpapar di pertama kali? Ya, terima kasih Mbak. Jadi beberapa studi literatur termasuk juga pasien-pasien yang pernah saya tangani, reinfeksi itu bisa dengan gejala yang tidak berat. Beberapa kasus ada, saya pernah ketemu pasien yang terinfeksi dengan gejala yang relatif ringan sedang. Tapi juga ada kondisi yang menjadi lebih berat, bahkan cenderung bisa menyebabkan terjadinya derajat kritis dan bahkan risiko kematian. Beberapa kasus pasien saya ada yang terinfeksi menjadi lebih berat, kemudian meninggal itu ada. Jadi apakah semuanya menjadi lebih berat? Tidak. Ada yang tetap saja sama ringannya sama beratnya, tapi ada juga yang menjadi lebih berat ya. Tentu ini faktor penyebabnya banyak ya. Salah satunya mungkin varian yang menyebabkan terjadinya infeksi adalah jenis varian yang lebih ganas. Yang kedua, jumlah virus yang terhirup ya atau viral load-nya menjadi lebih tinggi ya. Tentu ini menjadi beberapa faktor penyebab kalau terjadi reinfeksi menjadi lebih berat. Jadi tidak bisa digeneralisasi bahwa saat orang terinfeksi kembali ini gejalanya pasti lebih buruk. Tergantung infeksinya seperti apa di badan dia, begitu ya dok ya? Ya. Nah dok, kalau kita lihat ini, kita ambil contoh mungkin orang dengan penyakit TBC, begitu setelah sembuh penyintas ini kan menyisakan kerusakan di organ paru-parunya. Nah kemudian apakah reinfeksi COVID-19 juga akan mengalami hal serupa? Oke.
Jadi pada prinsipnya mau dia infeksi pertama ataupun infeksi yang kedua atau reinfeksi, kalau menimbulkan kelainan pada paru, ya misalnya terjadinya suatu pneumonia radang paru kemudian menyebabkan terjadi sequelae gejala sisa, baik infeksi awal maupun reinfeksi kedua-duanya bisa menimbulkan suatu kelainan yang bersifat menetap sementara atau menetap lanjut yang disebut sebagai post-COVID. Dan biasanya kalau pada paru kita kenal sebagai suatu fibrosis paru pasca COVID, dan itu bisa terjadi baik pada infeksi yang pertama ataupun pada kondisi infeksi yang reinfeksi. Tentu tergantung derajat infeksinya pada saat dia kena. Baik, jadi memang tergantung kondisinya. Jadi istilahnya setelah pasca terpapar kondisinya berbeda-beda setiap orang tergantung kondisi kesehatan mereka sebelumnya juga, begitu ya Dok ya? Dok, kalau Ya, kita termasuk faktor yang mempengaruhi ya. baik, Dok, kalau dilihat ini jika seseorang setelah sembuh dari COVID-19, penyintas biasanya menciptakan antibodi untuk kekebalan. Seberapa besarnya sebenarnya proteksi yang bisa diberikan dari antibodi orang yang pasca terinfeksi COVID? Apakah ini benar-benar bisa melindungi atau justru yang tadi dokter bilang bahwa kalau lengah pada protokol kesehatan ya bisa juga terinfeksi? Oke, terima kasih. Jadi ini yang mesti diluruskan bahwa masyarakat yang sudah sembuh dari COVID dan sebagai penyintas COVID tidak selamanya memiliki antibodi. Ya. Jadi ada beberapa kasus yang setelah diukur antibodinya juga nol. Ya. Jadi ini mesti diperhatikan. Yang kedua, kalaupun muncul antibodi, tidak semua antibodi yang muncul itu cukup signifikan atau cukup bermakna memiliki daya proteksi terhadap virus COVID-19. Tentunya setiap orang berbeda responnya. Ya. Saya sendiri di dalam beberapa riset kami di Rumah Sakit Persahabatan, termasuk saya sendiri ketika diukur, ya ketika pasca vaksinasi, beda cerita ya kalau pasca vaksinasi. Beberapa teman kami yang diperiksa pasca COVID dan sembuh itu kadarnya ada yang nol, ada yang kadarnya tidak terlalu tinggi, tapi ada juga yang tinggi sekali. Ya. Tentu tiap orang berbeda respon imunnya. Oleh karena itu statement bahwa seseorang yang sudah sembuh dari COVID, penyintas COVID, sudah memiliki antibodi sehingga tidak terinfeksi lagi dari COVID, itu adalah statement yang perlu diluruskan ya, karena seseorang yang sudah sembuh belum tentu memiliki antibodi. Kalau sudah memiliki antibodi belum tentu juga bisa memproteksi terhadap COVID yang ada karena mungkin kadarnya belum cukup. Nah, kalau misalnya sudah memiliki kadar yang cukup, apakah bisa juga tidak terinfeksi? Ini juga yang harus diluruskan bahwa beberapa jenis varian yang ada saat ini itu tidak selamanya bisa diproteksi oleh antibodi. Kita tahu bahwa mutasi yang ada saat ini cukup banyak sehingga beberapa jenis varian tidak bisa dinetralisir oleh antibodi yang sudah terbentuk pasca infeksi COVID. Demikian, Mbak. Baik, jadi apapun kondisinya walaupun sudah terinfeksi, terbentuk antibodi, sudah vaksin, apapun itu antibodinya tinggi tetap harus dijalani prokes kesehatan 5M untuk terhindar dari paparan COVID. Baik, Dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan, selamat kembali bertugas, Dok. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.